Halo guys, kembali lagi di channel saya Hadi Saputro. Dan untuk video ini masih tentang tanaman, yaitu tanaman hias yang bisa dijadikan tanaman obat. Yuk, apa aja tanaman tersebut? Kita cari dulu yuk. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah tanaman lavender. Nah, ini lavender ya. Lavender ini kami ada dua macam. Ini ada yang warna ini pink ya. Ini maaf kameranya jelek. Ini pink dan ini ungu. Lavender ini tanaman hias, tapi juga ada fungsinya. Khasiatnya itu ya, yang pasti teman-teman tahu, ini adalah tanaman untuk pengusir nyamuk ya. Nyamuk paling gak suka ini. Kemudian ini juga bagus untuk dibuat ramuan untuk kulit dan rambut. Bisa juga ini dibuat teh untuk pencegah kanker. Kemudian juga sebagai aromaterapi. Kemudian juga sebagai ya pasti buat penghias ruangan ya, untuk dekorasi. Emang harumnya kalau sore-sore gini keluar enak banget. Yuk, apalagi? Kemudian selanjutnya kita cari tanaman yang lain. Ini tanamannya unik. Nah, selanjutnya adalah tanaman ekor kucing. Nah, ini namanya tanaman ekor kucing. Nah, jadi kayak ekor kucing. Jadi ekor kucing ini bisa untuk mengobati muntah darah. Terus bisa juga untuk mengobati disentri. Kemudian untuk luka ya, rata-rata untuk luka, radang usus, dan juga untuk obat cacingan. Nah, jadi ini khasiatnya, walaupun ini tanaman hias ya, fungsinya banyak sekali. Ayo, kita cari selanjutnya ya. Sekarang saya cari yang lainnya. Dan ini juga tanaman yang berkhasiat, yang pernah saya bilang. Ini adalah alamanda. Alamanda ini juga memang bagus untuk tanaman hias, tapi ada khasiatnya. Daunnya itu bisa mengobati penyakit kulit. Kemudian bisa juga untuk mengobati penyakit hati. Kelopaknya itu juga bagus sebagai obat pencahar. Jadi kalau misalnya susah modal, nah ini bisa untuk dijadikan obat pencahar. Kemudian mengobati penyakit disentri, mengatasi sembelit, dan bisa mengobati bengkak. Di sini ada alamandanya, ada yang pas, ini warna pastel, kuning, sama warna ungu. Cakep banget teman-teman. Selanjutnya adalah tanaman soka. Nah, ini ada soka. Ini soka biasa, namanya soka Singapura ya. Teman-teman, ini tanaman soka. Ini udah banyak yang tahu ya, ini pasti familiar banget untuk di taman-taman. Ternyata juga ada khasiatnya dan banyak sebenarnya. Bisa meredakan stres, kemudian mengobati diare, mencret, menambah nafsu makan. Jadi ini dari bunganya pun bisa untuk jadikan obat. Terus mampu mengatasi kram, peradangan pada beberapa bagian tubuh.
Nah, jadi ini bunga soka ini, dan itu cuma sedikit, sebenarnya masih banyak lagi. Teman-teman bisa dicek di Bank Kesehatan ya, kalau di internet. Jadi sangat berguna untuk tanaman hias, juga sebagai tanaman obat. Kita cari lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman yang selanjutnya adalah tanaman puring. Ini saya lihat ini namanya puring jenis puring bor. Puring bor emang daunnya kaku, keras. Sebenarnya puring banyak jenisnya ya. Tapi ini kami lihat yang puring. Pokoknya puring. Puring itu ternyata bisa ngobatin sifilis. Ada yang tahu penyakit sifilis? Penyakit laki-laki itu biasanya. Kemudian bisa mengobati sakit perut pada anak. Ini daunnya diremes-remes, kemudian dibaringkan di perut anak biasanya. Terus membantu mengeluarkan keringat. Jadi ada orang yang memang tidak mudah keringat. Padahal keringat itu kan untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Jadi bisa dipakai. Kemudian bisa untuk mengobati cacingan. Nah, ini puringnya, nah ini lumayan bagus. Ini puring, sebenarnya semua puring bisa dipakai. Ya, ini salah satu puring saya. Oke, kita cari lagi. Selanjutnya adalah tanaman tapak dara. Ini dia tanamannya. Tapak dara itu, ini bisa dipakai bunganya ya. Ini tapak dara lokal, bunganya warna pink, putih, ini lokal. Itu biasanya dipakai sebagai obat oles. Terus air rebusan dari bunga tadi bisa untuk obat batuk. Terus juga bisa menurunkan kadar gula kalau bagi penderita diabetes. Kemudian juga untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Ini bunganya. Ini bunga ini perawatannya mudah. Bunga zaman dulu sering dipakai, memang untuk tanaman hias zaman dulu banyak orang pakai ini. Kemudian ada lagi yang tanaman muda juga, tanaman hias juga untuk tanaman obat. Ayo kita cari ke sana. Nah, ini dia. Teman-teman pasti tahu, ini tanaman Riolia. Riolia itu nama lainnya, bunganya kencana ungu. Jadi Riolia ini ada yang pernah dengar kencana ungu? Ya itu artinya Riolia ini. Bunga ini mudah sekali. Jadi cenderung kalau dibiarkan aja tanaman liar. Dia berbunga tiap hari. Dan kalau yang ini nanti mekarnya besok. Dia berbunga setiap hari yang baru. Nah, yang kalau sore gini rontok sudah. Ini manfaatnya bisa untuk mengatasi gatal. Terus ini bisa untuk mengobati batuk. Itu daunnya ya. Terus akarnya juga sebagai minuman herbal untuk mengobati luka lambung. Jadi kalau ada peradangan di lambung atau luka dalam itu bisa. Terus juga bagus untuk pengidap diabetes dan hipertensi. Dan untuk yang selanjutnya adalah bunga lantana. Daunnya bisa untuk menjadi obat luka, daunnya ya. Kemudian akarnya pun bisa dipakai untuk penghilang rasa sakit. Terus bunganya dijadikan zat penghambat dan pertumbuhan bakteri karena sifatnya antioksidasit. Ini bunganya ini kebetulan ada yang warna oranye, ada yang kuning, putih, ungu, pink. Nah, tapi ada di belakang jauh. Saya capek ke belakang. Oke teman-teman, itu tadi tanaman hias yang juga berfungsi sebagai tanaman obat. Dan untuk
lantana tadi, ini pengalaman dari yang lantana tadi. Ini pengalaman dari pekerja saya yang dulu. Ini bisa untuk sebenarnya ini yang dia alami sendiri. Daunnya direbus untuk dia mengalami sakit liver. Jadi ini diminum rebusannya. Liver itu hepatitis kali ya. Jadi dia diminum rebusannya. Alhamdulillah dia sembuh. Di daun lantana ini dia dikasih teman juga. Tapi untuk teman-teman kalau misalnya mencoba untuk memakai tanaman hias menjadi tanaman obat, jangan lupa perhatikan cara memakainya ya. Oke, segitu aja dari saya videonya. Jangan lupa di komen, di subscribe ya, dan dukungannya, dan saksikan terus di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, dadah, bye bye.